lagi sama aku Putri Andriana, tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang banget ya akhirnya kita bisa ketemu lagi. Dan aku juga happy banget karena selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan nemenin kalian sambil kasih informasi-informasi yang pastinya menarik. Tapi bukan cuma menarik, yang jelas informasinya juga up to date. Kayak tema kita hari ini, aku akan bahas soal serba-serbi Piala Oscar 2022. Aduh, apalagi generasi milenial atau generasi zaman sekarang itu kan pasti suka banget ya nonton film. Dan buat para penikmat film Hollywood itu pasti sudah tidak asing lagi dengan ajang penghargaan Academy Award atau yang lebih dikenal dengan Oscar. Yaitu merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang diperuntukkan bagi industri perfilman Hollywood. Jadi menurut sejarahnya, Oscar ini itu dimulai pada tahun 1927 dan pada saat itu komite yang bernama Academy of Motion Picture Arts and Science atau AMPAS itu dibentuk. Dan kemudian pada awalnya juga tugas mereka itu sebenarnya bukan untuk menilai sebuah karya, melainkan pada bidang ketenaga kerjaan. Tapi kemudian organisasi tersebut dibuat itu juga demi memperbaiki citra industri perfilman yang saat itu sempat tercoreng. Kemudian berlanjut pada bulan Mei 1928, AMPAS itu setuju untuk menghadirkan sebuah ajang penghargaan yang bernama Academy Awards of Merit dalam 12 kategori. Terus kemudian rencana itu pun akhirnya terlaksana teman-teman dan perdana dihelat pada tanggal 16 Mei 1929 di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California. Dan pada acara itu sudah ada sekitar 270 orang hadir dalam acara itu. Dan dalam acara perdananya, panitia itu menyerahkan daftar nama peraih Piala Oscar ke media massa 3 bulan sebelum acara dilangsungkan. Dan setelah acara penghargaan itu, panitia juga akan menggelar perayaan pasca penganugerahan Piala Oscar perdana di Mayfair Hotel. Dan kemudian panitia juga menggelar perayaan pasca penganugerahan Piala Oscar yang dirayakan di Mayfair Hotel. Dan saat itu untuk tamu yang datang dikenakan harga tiket seharga $5 dan hanya 15 menit saja. Kemudian seiring perkembangan waktu, Academy Award itu bertransformasi menjadi ajang penghargaan tertinggi di Amerika Serikat. Bahkan popularitasnya itu mencapai seluruh dunia sampai saat ini. Dari awal digelar hingga 1953, Academy Award itu hanya menjadi tontonan bagi masyarakat Amerika Serikat saja. Tapi kemudian pada tahun 1969 acara tersebut akhirnya disiarkan secara internasional dan menjadi tontonan wajib bagi pelaku hingga peminat perfilman sedunia. Cuman yang jadi pertanyaan nih teman-teman, kenapa sih nama penghargaannya tuh Oscar? Karena jujur dulu aku pertama kali denger aja tuh bertanya-tanya apakah Oscar nih nama orang ya kan atau nama apa gitu, nggak tahu sampai dijadikan award kok kayaknya keren banget. Tapi ternyata ada 3 sumber kisah yang menjadi petunjuk mengapa Oscar dipilih sebagai nama bagi piala dalam Academy Award. Kisah pertamanya itu datang dari aktor Bette Davis yang mengklaim bahwa nama Oscar itu berasal dari namanya karena bagian belakang patungnya itu terlihat seperti suaminya yaitu Harmon Oscar Nelson. Tapi tidak hanya itu, ada lagi kisah kedua yang juga datang dari kolumnis Sydney Sokolsky yang mengatakan bahwa Oscar itu dipilih karena nama tersebut dianggap netral dan juga tidak berpretensi mengarah ke salah satu tokoh perfilman. Jadi untuk supaya netral dan aman makanya dipilih nama yang ya udahlah tidak mengarah ke salah satu aktor gitu. Tapi sebenarnya ada lagi kisah ketiga yang disampaikan oleh seorang pustakawan AMPAS yang bernama Margaret Herrick yang mengatakan bahwa bentuk patung piala saat itu tuh sangat mirip dengan pamannya yang kebetulan bernama Oscar. Dan hingga saat ini ketiga sumber itulah yang menghiasi pertanyaan tentang asal muasal nama Oscar pada Piala Academy Award. Tapi apapun namanya, yang penting penghargaannya seru dan bisa kita nikmatin pastinya ya. Nah, terus pertanyaan lagi nih, gimana sih kisah awal bentuk Piala Oscar ini? Jadi ya teman-teman, desain Piala Oscar pertama ini tuh berupa seorang kesatria yang sedang memegang pedang yang berdiri di atas gulungan film. Nah, desain tersebut dirancang oleh art director dari Metro Goldwyn Mayer atau MGM Cedric Gibbons. Nah, demi menggambarkan pejuang di industri perfilman, maka dibentuklah pialanya seperti itu. Kemudian Mr. Gibbons ini merancang desain baru juga yang lebih sederhana
sederhana, tapi tetap mempertahankan pedangnya. Nah, di mana ia menugaskan seorang pemahat bernama Mr. George Stanley untuk membuatnya, dan hasilnya itu menjadi bentuk piala Oscar yang bertahan hingga sampai saat ini. Kemudian selama bertahun-tahun lamanya, patung-patung tersebut dibuat dari bahan perunggu dengan lapisan emas 24 karat. Tapi pada Perang Dunia Kedua, bahan perunggu tersebut diganti gips karena keterbatasan logam pada era perang. Sekarang piala Oscar ini terbuat dari bahan britanium dengan lapisan emas, dan juga sejak tahun 1945 ukurannya pun sudah diperbesar menjadi 34,4 cm dan juga berat 3,8 kilo. Lumayan juga ya, beratnya hampir 4 kilo. Bayangin kalau misalnya yang menang gitu kan, terus gotong-gotong pialanya, atau misalnya kita taruh di rumah, wah itu kayaknya keren banget sih. Tapi nggak sampai situ aja, ternyata Oscar 2022 tuh punya banyak fakta unik juga nih teman-teman ya, karena memang pada tahun ini atau tepat masuk dalam usianya yang ke-94, perhelatan akbar bagi insan perfilman tersebut itu baru ditutup pada Senin 28 Maret 2022 lalu. Dan seperti biasa, Academy Award itu diadakan di Dolby Theater di Hollywood, atau tepatnya di Los Angeles, California. Dan pada acara yang dipandu oleh Wanda Sykes dan juga Amy Schumer itu berlangsung sangat meriah sekali. Nah, kenapa kemeriahannya, ada apa aja? Makanya yuk kita bahas fakta unik yang ada di 2022. Nah, yang pertama, fakta uniknya itu pemenang pertamanya. Jadi seorang aktor terkenal Will Smith itu memenangkan Oscar pertamanya untuk film King Richard. Suami J.D. Pinkett Smith itu juga mendapatkan penghargaan SAG dan juga Golden Globes untuk hal yang sama. Dan juga sebelumnya Will Smith itu sempat mendapat nominasi Oscar untuk film Ali di 2001 serta The Pursuit of Happiness pada 2007. Terus teman-teman, selain Will Smith, Jessica Chastain juga mendapatkan Oscar pertamanya untuk film The Eyes of Tammy Faye, dan juga diikuti oleh Riz Ahmed dan juga Kenneth Branagh yang pertama kalinya memenangkan Oscar. Jadi memang di 2022 ini banyak aktor-aktor yang baru pertama kali memenangkan Oscar. Terus ada fakta unik lainnya, Oscar 2022 juga pertama kali dipandu oleh 3 host. Jadi sebenarnya sebelumnya itu ada rumor yang menyebutkan bahwa acara penghargaan Piala Oscar tahun 2022 ini itu akan menampilkan lebih dari 1 pembawa acara, dan tampaknya rumor tersebut itu menjadi fakta teman-teman. Karena di Academy Awards ke-94 tahun ini itu menampilkan 3 pembawa acara sekaligus yang nantinya itu akan digilir setiap jamnya. Dan adapun keputusan tersebut mungkin cukup mengejutkan ya bagi sebagian orang, karena kalau misalnya kita ingat-ingat selama 3 tahun terakhir, acara bergengsi tersebut itu tidak menampilkan pembawa acara. Dan uniknya lagi, pihak akademi itu tidak memilih host pria, tapi menunjuk 3 aktris sebagai host, yaitu Regina Hall, Amy Schumer, dan juga Wanda Sykes. Dan saat tampil di panggung, Schumer yang juga terkenal sebagai komedian itu menyentil bahwa akademi memperkerjakan 3 perempuan untuk menjadi pembawa acara karena harganya lebih murah dibandingkan dengan memperkerjakan 1 pria. Tapi mungkin itu hanya bercandaan aja ya, supaya suasana di panggung itu lebih cair. Nah, terus ada fakta unik lainnya, ternyata BTS, atau kalian tahu ya, salah satu K-pop terkenal itu sempat nyempil juga di Oscar 2022, di mana BTS itu ikut memeriahkan Oscar 2022 lewat video pendek. Dan video yang berdurasi 29 detik itu terlihat nyempil sebentar di sela acara itu berlangsung, dan juga ditayangkan oleh saluran-saluran televisi ABC. Dalam video tersebut ada Jin, terus ada juga RM, ada Jungkook, ada J-Hope, ada Suga, V, dan juga Jimin. Itu mereka membahas mengenai film-film animasi favoritnya. Jadi kalau menurut Jimin nih, Coco itu merupakan salah satu film favoritnya. Bahkan ia juga mengatakan bahwa dirinya menonton film itu sebanyak 3 kali. Wah, ini fakta unik, bukan cuma buat kita aja, apalagi buat para pecinta K-pop nih. Kalian harus tahu ternyata Jimin tuh suka filmnya Coco. Biasanya ya kalau fans-fans K-pop denger kayak gini nih, langsung nih film Coco ditonton terus bisa-bisa viral. Aduh, pokoknya kalau ngomongin K-pop itu sekarang ketenarannya itu bahkan bisa mengalahkan artis-artis Hollywood ya teman-teman. Nah, terus ada fakta unik lainnya nih, selanjutnya ini juga sempat menjadi isu hangat ya kemarin diperbincangkan. Jadi di acara Oscar 2022 ini tuh
Chris Rock itu sempat ditinju oleh Will Smith. Jadi insiden tersebut itu berawal saat komedian stand up Chris Rock membacakan sebuah penghargaan di atas panggung, dan juga sebelum mempersembahkan Oscar untuk film dokumenter, ia sempat bercanda tentang istri dari aktor Will Smith, yaitu Jada Pinkett Smith, yang sayangnya Jada-nya itu saat itu merasa tersinggung atas candaan Chris Rock yang membahas mengenai kepalanya yang dicukur. Nah, Will Smith itu sempat tertawa dengan lelucon tersebut, tapi kemudian langsung berdiri saat melihat ekspresi istrinya yang ditekuk. Akhirnya Will Smith pun naik ke panggung dan meninju Chris Rock pada acara yang disiarkan langsung di seluruh dunia tersebut. Nah, kalau ini tanggapannya gimana nih guys? Kalau kemarin sih aku baca-baca di sosial media sempat banyak pro dan kontra ya. Bahkan katanya Will Smith itu juga sempat dikenakan sanksi untuk tidak bisa menghadiri piala Oscar lagi. Tapi ya udahlah ya, maksudnya berbagai orang punya pandangan masing-masing. Ada yang menganggap bahwa ya wajar lah Will Smith membela istrinya, ada juga yang menganggap bercandaan. Tapi balik lagi, yang penting semoga isu tersebut sudah selesai dan Will Smith tetap bisa berkarya lagi. Nah gitu teman-teman, ngomongin soal Oscar 2022 seru banget gak sih? Apalagi buat kalian yang pecinta film. Aku aja suka nonton film, seneng banget karena selain aku ngelihat penghargaannya apa aja, terus ngeliat aktor dan aktris, aku tuh paling seneng ngelihat apa aja sih kostum-kostum yang dipakai di Oscar 2022. Tapi kita nggak fokus ke kostumnya ya, karena masih banyak lagi film-film yang bisa kita bahas yang berkaitan banget dengan Oscar 2022. Tapi seperti biasa, aku break dulu, nanti aku akan balik lagi. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Ya teman-teman milenial, balik lagi bersama aku Putri Andriana. Pastinya kita masih di Items, informasi ke teman-teman milenial, dan kita masih ngebahas serba-serbi Piala Oscar 2022. Jadi seperti yang kita tahu ya, memang film Oscar 2022 itu membahas banyak film dan juga banyak genre. Jadi mulai dari drama, komedi, animasi, dan juga masih banyak kategori lainnya. Nah, di segmen kedua ini kita akan bahas beberapa film animasi yang berhasil meraih nominasi Oscar, dan aku sudah rangkumin apa aja. Yang pertama ada Encanto, yang merupakan salah satu film yang dirilis tanggal 24 November tahun 2021, di mana Encanto ini merupakan film animasi bergenre drama komedi musikal yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan juga Walt Disney Animation Studio, di mana Encanto ini berhasil meraih film animasi terbaik dalam Oscar 2022, dan sebelumnya juga Encanto sempat meraih Golden Globes. Nah, produksi film Encanto ini menggait sutradara Byron Howard dan juga Jared Bush, di mana sutradara Byron Howard ini terinspirasi dari tarian budaya Kolombia. Sehingga film ini juga akan kaya dengan koreografi khas budaya Kolombia. Film ini juga menyuguhkan visual animasi yang penuh warna. Encanto juga dibintangi oleh Stephanie Beatriz sebagai pengisi suara dan diramaikan oleh Maria Cecilia Botero, Wilmer Valderrama, terus Jessica Darrow, John Leguizamo, dan juga Diane Guerrero. Nah, lagu-lagu di film ini tuh bergenre drama komedi musikal yang digarap oleh Lin-Manuel Miranda yang pernah menggarap musik untuk film Disney Moana. Di mana Lin-Manuel Miranda ini juga dikenal sebagai aktor drama musikal Hamilton. Di mana ya Jermaine Franco itu dipilih sebagai salah satu komposer lagu-lagu dalam film Coco, dan juga disebut turut serta membuat skor untuk film Encanto. Sementara itu untuk segi rating di situs Rotten Tomatoes, film Encanto ini sudah mendapatkan rating 92% dari kritikus dan juga 94% dari audiens. Sedangkan di situs IMDb, film ini juga memperoleh rating 7,8 dari 10. Jadi sebenarnya ya itu mungkin bisa juga menjadi salah satu rekomendasi film untuk kalian, buat kalian para pecinta film animasi. Terus selanjutnya ada film animasi yang gak kalah keren lagi, ada film Luca yang dirilis 18 Juni 2021 dan merupakan salah satu film yang unik yang menceritakan tentang monster laut yang memiliki ketertarikan terhadap dunia manusia. Meskipun kesannya bernuansa fantasi, tapi Luca ini sebenarnya membuat kepingan memori masa-masa kecil sang sutradara, yaitu Enrico Casarosa. Tepatnya di kampung halamannya di Genoa, kota pelabuhan di Riviera. Jadi sutradaranya itu memiliki kisah sendiri di kampung halamannya. Film yang berdurasi 96 menit itu disuguhi dengan pesan-pesan moral
tentang persahabatan, keluarga, kerja keras, dan mimpi-mimpi sederhana anak-anak. Luca sendiri memiliki karakter tipikal anak-anak dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ingin coba ini dan itu, dan juga berjiwa petualang ya. Akhirnya sikap menurut pada orang tua selama ini itu terkalahkan rasa penasarannya untuk naik ke permukaan laut dan mencoba petualangan baru di sana. Persahabatan dan keberanian Luca dan Alberto ini mengambil resiko itu patut dicontoh, karena pastinya film ini juga membuat kalian penasaran sama pengisi suara animasi Luca. Yuk kita bahas yang pertama. Pengisi suaranya itu ada Jacob Tremblay sebagai Luca Paguro, terus ada Jake Dylan Grazer sebagai Alberto Scorfano, terus ada juga Emma yang main sebagai Giulia, dan juga ada sahabat-sahabat Luca dan Alberto yang ramah dan memiliki jiwa petualang. Terus ada juga Maya Rudolph sebagai Daniela dan juga Marco Baricelli sebagai Massimo, yaitu ayah dari Giulia terakhir ya, dan juga ada Jim Gaffigan sebagai Lorenzo. Sementara itu Jim Gaffigan itu sebagai pengisi suara dari ayah Luca. Nah, animasi Luca sendiri ini dinominasikan untuk Best Animated Feature di Oscar 2022, dan buat kalian yang kepo dengan animasi Luca itu kalian bisa menyaksikannya di Disney Plus. Jadi memang meskipun ini terkesan fantasi atau animasi, tapi sebenarnya ini menceritakan kisah nyata dari sutradaranya sendiri. Terus selanjutnya ada film animasi yang gak kalah keren lagi, ada Raya and the Last Dragon. Ini salah satu film yang dirilis pada 3 Maret 2021. Di mana Raya and the Last Dragon ini adalah film animasi Disney yang terinspirasi dari budaya Asia Tenggara. Raya and the Last Dragon ini sukses meraih nominasi Best Animated Feature Film di Oscar 2022. Dan dari segi cerita, Raya and the Last Dragon ini menceritakan petualangan Raya di negeri Kumandra, yaitu sebuah negeri dongeng yang dahulu kala ditinggali manusia dan para naga secara berdampingan sambil ditemani serta menunggangi hewan peliharaannya yang tampak seperti campuran anjing dan juga serangga armadillo yang bernama Tuk-Tuk. Nah, di situ filmnya menceritakan Raya mencari naga terakhir yang bisa membantunya menyatukan kembali warga Kumandra yang terpecah belah dan menyelamatkan mereka dari kawanan monster tak berwajah yang telah mengubah ayah Raya dan banyak warga lainnya. Film animasi garapan sutradara Carlos Lopez Estrada dan Don Hall ini adalah film produksi Walt Disney pertama yang terinspirasi oleh budaya Asia Tenggara. Film berdurasi 1 jam 47 menit ini melibatkan beberapa artis Asia seperti Awkwafina, Sandra Oge-Machan, ada Daniel Day, ada Benedict Wong, dan juga Isaac Wong sebagai pengisi suara karakter. Dan kalian tahu nggak sih guys, di dalam film Raya and the Last Dragon ini beberapa scene-nya itu menyematkan unsur budaya Indonesia loh. Dimana unsur Indonesia yang dimasukkan pada film ini yaitu keris sebagai pedang raya, dan juga kalian akan menemukan scene di mana seseorang sedang membatik dan wayang yang ditampilkan di film ini. Rumah Gadang juga di sana tampil eksis di film Raya and the Last Dragon, dan ketika kalian menonton Raya and the Last Dragon itu kalian akan menemukan istana yang mirip sekali dengan Rumah Gadang. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih tahu lebih lanjut lagi mengenai kisah film Raya ini, kalian bisa menontonnya langsung di platform streaming Disney Plus. Jadi memang kalau misalnya kalian mau nonton film-film animasi, itu platform yang lengkap menurut aku adalah salah satunya Disney Plus ya. Jadi memang biasanya setiap platform itu juga memiliki keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Tapi kalau misalnya film animasi apalagi produksi Disney itu semuanya udah lengkap banget ada di Disney Plus. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih yang film animasi yang aku rekomendasi ke kalian, ada film The Mitchell versus The Machine, di mana film ini itu dirilis pada tanggal 23 April 2021 di platform streaming online Netflix. Walaupun Disney mendominasi kategori Best Animated Feature, tapi Netflix juga nggak mau kalah nih guys, di mana mereka itu berhasil menyisipkan salah satu film animasinya ke ajang Oscar 2022. Film itu adalah The Mitchell versus The Machine yang diproduksi oleh Sony Pictures. The Mitchell versus The Machine ini adalah film animasi tentang sebuah keluarga yang mengalami petualangan paling tidak terbayangkan saat melawan serangan para robot. Di mana pengisi suara utama di film ini diisi oleh Abby Jacobson sebagai Katie Mitchell, terus ada juga Danny McBride sebagai Rick Mitchell, dan juga ada Maya Rudolph sebagai Linda Mitchell. Terus juga ada Mike Rianda sebagai Harun dan Eric Andre sebagai penemu teknologi Mark Bowman, dan juga Olivia Colman sebagai asisten suara yang disebut dengan PAL. Disutradarai dan ditulis sendiri oleh Mike Rianda dan dibantu oleh Jeff Rowe. The Mitchell versus The Machine ini juga
mengangkat banyak topik baru yang cukup langka pada sebuah film animasi. Di antaranya adalah drama keluarga, aspirasi, kemandirian, karir, teknologi, dan masih banyak hal lagi. Perpaduan antara interaksi karakter yang menarik disertai dengan gaya animasi yang kaya akan warna mentereng, bagai dalam buku komik 2 dimensi ya, ternyata membuat film animasi ini tuh justru sangat menonjol dan menjadi keunggulannya sendiri. Terus selanjutnya ada film Flea yang dirilis pada tanggal 17 Juni 2021, tapi film ini bukan ditujukan untuk anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kalian inget nih, film animasi menyayat hati yang berjudul If Anything Happens I Love You yang tayang di Netflix 2 tahun lalu, kira-kira kurang lebih drama animasinya itu bisa digambarkan dalam film Flea ini. Sebagian besar film ini diceritakan melalui animasi kepada sutradara Jonas Poher Rasmussen, yang mana Amin ini menceritakan untuk pertama kalinya kisah perjalanannya yang luar biasa sebagai seorang pengungsi anak dari Afghanistan. Film Flea ini adalah sebuah film doku drama animasi produksi Denmark tahun 2021 di mana Riz Ahmed dan juga Nicolas Koster itu berperan sebagai produser eksekutif. Film yang berdurasi 90 menit ini ditayangkan perdana di Festival Film Sundance 2021 pada 28 Januari 2021. Film doku drama yang menyabet banyak penghargaan ini memaparkan trauma, ketakutan, luka masa kecil akibat dari pelarian untuk mengungsi dari negara asal Afghanistan. Melalui perjalanan hidup yang cukup suram dan panjang tanpa dampingan keluarga, akhirnya Amin Nawabi, salah satu pemain di film ini itu bisa hidup settle sebagai akademisi sukses. Tapi sebelum memulai lembaran baru, ia harus membongkar dulu luka lamanya guna melapangkan hati untuk melangkah. Jadi buat kalian yang belum nonton film Flea ini, wajib banget kalian tonton karena banyak pelajaran yang bisa kita petik. Khususnya buat kalian yang sudah menjadi orang tua, gimana sih luka masa kecil itu bisa mempengaruhi bentukan pribadi anak ketika dewasa. Peristiwa dari luar terkadang memang sulit dicegah, tapi dalam keluarga kita bisa meminimalkan trauma pada anak melalui positive parenting. Dan diingetin lagi, film ini kurang cocok ditonton oleh anak-anak karena mengandung unsur-unsur yang tidak cocok ditonton oleh anak-anak. Jadi kalian yang masih di bawah umur jangan coba-coba untuk menonton ya. Nah itu ya teman-teman, beberapa film animasi yang berhasil meraih nominasi Oscar. Jadi kalau misalnya kalian disuruh pilih nih, kira-kira kalian tuh bakal pilih yang mana sih? Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan nih untuk memilih mana best film yang animasi terbaik di Oscar, kira-kira yang mana? Kalau aku sih paling suka mungkin ya film animasi yang Flea terakhir tadi, karena menurut aku mungkin itu bukan hanya sekedar animasi tapi juga bisa memberikan kita pelajaran, apalagi khususnya buat para orang tua. Wow, ternyata keren-keren banget filmnya, makanya nggak heran ya mereka bisa memenangkan film Oscar 2022. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial.